Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhananda Maulana Parinduri, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis, dengan dosen Bapak Handri Nofrison. Di sini saya akan memberikan video penjelasan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan, yaitu soal ujian akhir semester dalam rangka memenuhi kegiatan ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama. Jelaskan mengenai bentuk lingkungan bisnis berikut ini. Bagian A, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan bisnis yang mencakup demografi dan preferensi pelanggan. Setiap penduduk di kawasan memiliki karakteristik demografinya sendiri dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan populasi demografi masyarakat dalam usia tertentu dapat mempengaruhi banyaknya permintaan dari konsumen. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan perubahan preferensi pelanggan seiring berjalannya waktu. Kemampuan mengakomodir perubahan preferensi pelanggan dapat meningkatkan profitabilitas suatu bisnis. Bagian B, ada lingkungan industri. Lingkungan industri menggambarkan kondisi di dalam industri perusahaan. Permintaan dan persaingan di setiap industri berbeda-beda. Industri yang memiliki permintaan pelanggan yang tinggi akan produknya cenderung lebih menarik minat para pelaku bisnis. Namun, semakin tinggi permintaan akan produknya, semakin tinggi pula persaingan yang terjadi antar perusahaan. Di sisi lain, tingginya persaingan tersebut menguntungkan pelanggan dikarenakan para pesaing akan berlomba-lomba menetapkan harga yang relatif lebih rendah agar dapat menarik minat para pelanggannya. Bagian C, ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi memegang kuat kinerja dari setiap bisnis. Apabila perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Tingginya kompensasi yang diberikan membuat karyawan memiliki kondisi yang relatif lebih baik. Mereka dapat membeli sejumlah barang dan produk dari suatu perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian akan mendapatkan banyaknya permintaan akan produknya. Maka, untuk memastikan terpenuhinya permintaan, perusahaan akan menambah jumlah karyawan agar semua permintaan dapat terpenuhi. Ikatan rantai tersebutlah yang dapat menunjang perekonomian dan keberlangsungan suatu bisnis. Yang keempat, ada lingkungan global. Lingkungan global merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global dapat merasakan dampak langsung apabila kondisi perekonomian global sedang melemah. Perusahaan yang melakukan bisnis secara lokal pun akan merasakan dampak secara tidak langsung apabila ada perusahaan dari negara lain yang menjadi kompetitor apabila perusahaan tersebut memasarkan produk di negaranya. Beralih ke soal nomor 2, yaitu sebutkan tiga faktor pengaruh penting terhadap perilaku organisasi. Di sini saya sudah membuat ada 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor kepribadian. Kepribadian adalah sebagaimana cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Yang kedua, ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Faktor yang ketiga ada faktor sikap. Sikap merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Berlanjut ke soal nomor 3. Pertanyaan bagian A. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah seluruh sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup dan juga kenyamanan hidup umat manusia, atau dalam arti kata lain, memberikan kemudahan. Penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Pertanyaan B. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap kompetisi bisnis? Pengaruh teknologi dalam kompetisi bisnis memiliki dampak positif dan negatif. Kita mulai dari dampak positifnya. Di sini saya ada 5 poin mengenai dampak positif. Poin yang pertama adalah mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas,
alat tulis, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi. Misalnya yang tadinya selesai dalam 1 minggu, dengan teknologi hanya butuh waktu 1 hari saja. Poin ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena dengan teknologi maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Poin keempat, menghemat biaya promosi dan pemasaran. Karena promosi dapat dilakukan melalui website yang sangat mudah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Poin kelima atau poin yang terakhir, dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Berlanjut ke dampak negatifnya, di sini saya mempunyai 3 poin. Poin yang pertama, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia, sehingga penggunaan sumber daya manusia akan semakin berkurang. Yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core business, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak atau paruh waktu. Poin ketiga, hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina, karena lokasi kegiatan tidak lagi terpusat pada satu tempat saja, tetapi menyebar ke tempat lainnya. Karena dengan menggunakan teknologi seperti email, telepon, dan lainnya, maka para manajemen dapat berhubungan dengan pelanggan tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga hubungan relasi yang dekat akan semakin berkurang. Pertanyaan C, perkembangan transformasi digital di Indonesia. Menurut saya, perkembangan transformasi digital di Indonesia sudah cukup baik. Di era modern yang serba digital seperti sekarang ini, terbukti Indonesia sudah dapat bersaing dengan negara-negara lain. Contohnya, dalam bisnis, Indonesia mampu menciptakan aplikasi-aplikasi yang menjulang perekonomian. Contohnya ada Lazada yang bergerak dalam bidang e-commerce, ada Gojek yang bergerak dalam bidang transportasi, dan ada Halodoc, aplikasi buatan Indonesia yang bergerak dalam bidang kesehatan. Apalagi di era pandemi seperti ini, yang dimana segala aktivitas fisik dibatasi, sehingga teknologilah yang berperan penting dalam penyampaian komunikasi dan segala aktivitas lainnya. Bisa dilihat dalam dunia pendidikan pun sekarang semua sudah serba digital, dan para pekerja pun banyak yang masih bekerja dari rumah atau WFH. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa transformasi digital di Indonesia sudah cukup baik dan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kita berlanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagian A, apa yang dimaksud dengan efektivitas? Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Pertanyaan yang B, apa kriteria atau ukuran efektivitas organisasi? Kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang pertama adalah produktivitas organisasi atau outputnya. Yang kedua, efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi. Bagian C, apa perbedaan keputusan strategis dan taktis? Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajemen atas. Sedangkan keputusan taktis adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yaitu keuangan atau teknik. Dan biasanya keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Berlanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagian A, jelaskan sumber pendanaan surat berharga. Seperti yang sudah bisa kita lihat,
Yang pertama ada pemodal ventura dan yang kedua ada investor pribadi. Saya akan menjelaskan tentang pemodal ventura. Pemodal ventura mencari bisnis-bisnis dalam wilayah kepentingan mereka. Perusahaan-perusahaan yang bisa tumbuh mencapai ukuran yang sangat besar, manajemen berpengalaman, dan teknologi baru. Sedangkan investor pribadi, mereka mencari peluang bisnis yang bagus dengan imbalan potensial yang lebih baik daripada investasi-investasi konvensional seperti pasar saham. Konsepnya sangat menarik. Bagian B, merencanakan pendanaan untuk usaha kecil. Yang pertama, bersikap disiplin sejak awal. Mulai dari awal untuk disiplin dalam memisahkan uang untuk kebutuhan pribadi dan tabungan yang nanti akan digunakan untuk memulai UKM. Buat 2 rekening yang terpisah. Jika Anda membuka usaha dengan cara menjalin partner dengan orang lain, maka Anda bisa menggunakan rekening bersama atas nama Anda dan rekan bisnis Anda. Yang kedua, fokus pada laporan kas harian. Anda harus ingat bahwa untuk memulai usaha Anda, maka Anda harus benar-benar kuat memegang prinsip laporan arus kas yang positif. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Salah satu hal yang sulit dalam memulai usaha adalah mendapatkan order penjualan yang stabil setiap bulannya. Untuk itulah, maka Anda butuh menyiapkan dana darurat. Setidaknya untuk persiapan 1 tahun, Anda tidak dapat order sama sekali. Hal ini penting untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti order sedang sepi, ada karyawan yang masuk rumah sakit karena kecelakaan, atau bahkan ada order yang cukup besar. Lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu jenis-jenis investasi. Berdasarkan asetnya, investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini dibagikan kepada 2 jenis, yaitu yang pertama, real asset yang merupakan investasi berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, financial asset, yaitu yang berupa dokumen yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan sebagainya. Yang kedua, ada investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, investasi autonomus atau berdiri sendiri, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, investasi indus, yaitu mempengaruhi menyebabkan, yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori atau penghasilan yang didapat selain dari bekerja, yaitu bunga tabungan dan sebagainya. Yang ketiga, ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi model ini didasarkan pada pembiayaan asal atau investasi ini memperoleh dana. Investasi ini dibagi kepada 2 macam. Yang pertama, investasi yang bersumber dari dalam negeri atau PMDN, investornya dari dalam negeri, dan 2, investasi yang bersumber dari modal asing, yaitu pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. Lalu bagian D. Pertanyaannya adalah, jika Anda mempunyai dana 1 miliar, buatlah sebuah rencana investasi pendanaan tersebut. Di sini saya sudah mempunyai gambaran rencana jika saya memiliki uang 1 miliar dan rencana investasi yang akan saya lakukan. Jika saya mempunyai dana 1 miliar, saya akan menginvestasikan dana tersebut untuk membangun perusahaan rintisan atau startup. Perusahaan yang akan saya bangun adalah perusahaan berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang game. Pada era modern seperti ini, tak dapat dipungkiri bahwa game merupakan bidang yang banyak diminati masyarakat. Bahkan, sekarang ini hanya dengan bermain game pun dapat menjadi pekerjaan Anda, atau biasa kita sebut sebagai pro player. Tujuan saya menginvestasikan dana tersebut adalah untuk menghidupi cita-cita saya yang dari dulu ingin menjadi game developer, dan mencoba bersikap visioner bahwa beberapa tahun ke depan, game masih menjadi alahan basah untuk memulai suatu bisnis. Karena sekarang pun berbagai kalangan usia bermain game dari gadget mereka masing-masing. Tak heran apabila berkecimpung di dunia game dapat menjadikan sebagai bisnis yang menggiurkan. Demikianlah penjelasan saya tentang beberapa soal yang telah diberikan
dalam rangka memenuhi kegiatan ujian akhir semester. Semoga kalian yang menonton ini dapat mengambil manfaat dari semua yang telah saya jelaskan, dan terima kasih.